Seorang bibi tega mengusir keponakannya yang sudah yatim piatu. Cerita kisah nyata kehidupan. Kisah nyata ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang diusir oleh bibinya sendiri. Di suatu hari terlihat seorang wanita yang baru keluar dari dalam rumah sedang mengomel-ngomel sendirian. Ya Allah, ini anak dari pagi ngapain aja disuruh nyapu depan rumah kok masih kotor gini. Walah Gus, bagus, gak bisa dikasih hati kamu tuh ya. Inem pun nyari Bagus ke dalam rumah. Begitu masuk ruang belakang, Bagus lihat sedang asik nonton TV. Kamu tuh ya, saya suruh nyapu di depan kok malah enak-enakan nonton TV. Ayo nyapu dulu sana. Enak aja kerjaannya tiap hari nonton TV aja. Listrik tuh mahal tahu. Bagus pun terus diseret Inem dengan kesal. Kamu tuh di sini bukan untuk jadi majikan, tapi supaya bisa bantu-bantu pekerjaan saya, kata Inem sambil menarik tangan Bagus. Dan sapu yang sudah di tangan sejak tadi dikasihnya ke Bagus. Sapu yang bersih. Awas kalau sampai tidak bersih, ucapnya lagi sambil pergi meninggalkan Bagus. Dalam hati ingin sekali Bagus melawan, tapi dia tak kuasa karena Inem adalah bibinya. Dia adik dari ayahnya, sejak ayah dan ibunya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun yang lalu. Bibinya itulah yang sudah mengurus dia. Bibinya rela memutuskan pacarnya gara-gara mengurus dia. Bibinya pun rela meninggalkan kampung halamannya demi bisa menemani Bagus di rumah peninggalan orang tuanya itu. Tapi entah kenapa, beberapa bulan belakangan ini, bibinya terlihat sangat berubah. Bibinya jadi kasar dan tidak sabaran. Kalau sudah mengingat hal itu, hati Bagus menjadi sangat sedih. Ia teringat kebaikan-kebaikan bibinya dulu. Bagus banyak tahu tentang orang tuanya hanya dari cerita bibinya saja. Karena waktu orang tuanya meninggal, Bagus belum genap 2 tahun. Dia tak ingat apapun tentang orang tuanya itu. Dulu bibinya begitu baik. Dia sering bermain batu seperti ini bersama bibinya. Dia rindu masa-masa kecil seperti itu dulu. Dalam hati Bagus ingin sekali dia bermain batu ini lagi seperti dulu. Ketika dia asik bermain batu, tiba-tiba bibinya keluar dari dalam rumah. Bibinya yang melihat Bagus sedang asik bermain batu tentu saja sangat marah. Dia pun langsung menegur Bagus dengan keras. Ya Allah Bagus, disuruh nyapu lantai malah nonton TV, disuruh nyapu depan malah main batu. Gak jelas gitu. Kamu tuh sebenarnya maunya apa sih? Apa kamu memang sudah gak betah tinggal sama bibi? Ya udah kalau begitu, kata bibi sambil pergi ke dalam rumah. Lagian kamu ada di rumah ini tuh cuma jadi beban. Aku sudah capek ngurusin kamu. Dulu aku mau ngurus kamu karena orang tua kamu punya sawah yang luas, punya kontrakan yang banyak. Sekarang semua harta itu sudah jadi milikku. Jadi ya sudah, kalau memang kamu mau pergi, pergi aja. Bibi keluar sambil membawa bungkusan. Nih baju kamu, bawa sana. Jangan pernah balik lagi ke sini. Karena sekarang rumah ini sudah menjadi milikku. Pergi, pergi, kata Bibi sambil mendorong Bagus. Tubuh Bagus yang kecil itu pun sampai terpelanting. Sambil menangis, Bagus terus berjalan, meninggalkan rumahnya itu. Dulu itu adalah rumah orang tuanya, tapi kini rumah itu sudah menjadi rumah bibinya. Bagus hanya bisa pergi sambil menangis. Hatinya sedih, kenapa bibinya jadi seperti itu sekarang? Tanpa kenal lelah, Bagus pun terus berjalan. Tak terasa Bagus sudah jauh pergi meninggalkan rumahnya. Hari pun sudah siang. Karena Bagus sangat kehausan, Bagus pun berusaha mencari warung. Dia berniat meminta air minum, walaupun hanya seteguk saja, karena tenggorokannya terasa begitu kering. Cuaca yang sangat panas membuat Bagus kehausan. Perutnya pun sudah berasa lapar. Tapi Bagus tetap berjalan karena Bagus tidak tahu harus kemana. Bagus pun menemukan warung di pinggir jalan. Awalnya dia hanya berdiri memandangi warung itu dari kejauhan. Sambil berdiri mematung, Bagus mengusap perutnya yang terasa makin lapar. Karena dari pagi Bagus belum memakan makanan apapun. Karena merasa semakin haus, Bagus pun memberanikan diri mendekati warung itu. Tapi sayang, belum juga Bagus minta minum, pemilik warung itu sudah mengusir Bagus. Hai bocil, pergi sana, jangan pura-pura melas. Kamu tuh pura-pura lapar, terus kalau udah dikasih sangu, malamnya malah membawa teman-teman kamu, terus ngerampok di sini gitu. Pergi sana. Zaman sekarang kemiskinan malah dibikin modus buat ngerampok.
Mendengar ocehan tukang warung seperti itu, Bagus pun pergi. Bagus hanya bisa menahan rasa haus dan laparnya. Dia kini benar-benar sedih, tak seorang pun yang mau membantunya. Di ujung desa di pinggir jalan, Bagus pun berhenti sejenak sekedar untuk beristirahat. Dan dia terus berpikir harus pergi kemana dia sekarang, karena kembali ke rumah bibinya sudah sangat tidak mungkin. Melihat tamparan sawah yang luas, dia kembali meneteskan air mata. Dia ingat di sawah itu setiap kali panen, dia selalu diajak oleh bibinya untuk mengirimkan makanan untuk orang-orang yang sedang memanen sawahnya. Untuk beberapa saat, Bagus duduk sambil terus menangis di tempat itu, sampai akhirnya tangisnya pun reda. Dia mencoba mengikhlaskan semuanya. Apapun yang terjadi hari ini, dia berusaha menerimanya dengan lapang. Setelah berpikir seperti itu, Bagus pun bebannya agak berkurang. Sementara di tempat lain, seorang lelaki sedang mencuci cangkul bekasnya bekerja di sawah. Dia adalah Pak Gondo. Pak Gondo adalah seorang bujang lapuk yang sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dia hidup sebatang kara. Karena kemiskinannya, dia pun belum mempunyai istri karena tak ada wanita yang mau menikahinya karena kemiskinannya itu. Ketika sedang berjalan mau pulang, Pak Gondo melihat sawah garapannya dipenuhi dengan hama keong-keong sawah. Akhirnya Pak Gondo pun tidak jadi pulang. Dia malah turun lagi dan membersihkan keong-keong sawah itu dengan telaten. Ternyata keong sawahnya itu sudah cukup banyak di sawahnya itu. Jadi Pak Gondo pun harus membersihkannya dengan sangat teliti, supaya tak ada keong sawah yang tertinggal. Setelah dirasa cukup bersih, Pak Gondo pun duduk istirahat di pinggir pematang sawah. Sambil duduk, Pak Gondo pun mengambil botol minuman yang berisi air minum yang biasa dibawanya dari rumah. Dia pun meminum air dari dalam botol itu berulang kali, karena memang cuaca hari ini sangat panas sekali. Entah kenapa ketika dia minum, dia teringat dengan kehidupannya yang sangat kesepian. Dia ingat dengan ibunya yang sangat menginginkan cucu darinya. Tapi jangankan cucu, sampai ibunya meninggal, menikah saja dirinya belum pernah. Seketika itu pula Pak Gondo berdoa, semoga Allah memberikan dirinya keturunan, karena dia merasa sangat kesepian setelah hidup sendirian bertahun-tahun. Karena hari sudah menjelang sore, Pak Gondo pun beranjak pulang. Bagus pun terus berjalan. Dia menyusuri jalan besar yang di kanan kirinya terhampar pesawahan yang sangat luas. Bagus melihat di pinggir jalan ada sebuah selokan yang airnya tidak begitu jernih. Tapi karena dia dari tadi sudah kehausan, Bagus pun berniat meminum air selokan yang agak kotor itu. Tapi belum sempat Bagus meraih air selokan itu, dari belakang terdengar suara seorang lelaki yang melarangnya. Jangan diminum airnya, Dak. Ini kalau mau minum, Bapak punya sedikit air yang bersih, sisa Bapak minum di sawah tadi, sambungnya sambil menyodorkan botol minum, yang masih ada airnya sedikit. Tanpa pikir panjang, Bagus pun langsung meminum habis air sisa di dalam botol milik Pak Gondo. Terlihat Bagus benar-benar kehausan. Bagus pun mengucapkan banyak terima kasih. Karena penasaran, Pak Gondo pun bertanya, kamu dari mana? Dan mau kemana? Kenapa sampai mau minum air selokan? Air selokan itu gak sehat, gak bagus, di perut bisa sakit perut, sambung Pak Gondo. Bagus pun menceritakan apa yang terjadi pada dirinya hari ini, dan perlakuan bibinya yang sudah sangat berubah, hingga bibinya itu sudah tega mengusirnya dari rumahnya sendiri. Mendengar cerita Bagus, Pak Gondo merasa iba. Dia kasihan bagaimana bisa anak sekecil ini harus hidup di jalanan yang sangat keras ini. Dirinya yang sudah dewasa dan punya tempat tinggal saja kadang-kadang merasa hidupnya terasa sangat berat, apalagi buat Bagus, anak sekecil itu. Pak Gondo pun mengajak Bagus untuk pulang ke rumahnya. Kebetulan dia hanya tinggal seorang diri setelah ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu. Dengan sangat polos, Bagus pun mau ikut ke rumah Pak Gondo karena itu akan lebih baik baginya daripada dia tidur di jalanan. Sepanjang perjalanan menuju rumah Pak Gondo, mereka terus ngobrol. Mereka terlihat sudah akrab satu sama lain. Pak Gondo terlihat sangat senang. Mulai hari ini dia sudah tidak kesepian dalam kesendiriannya lagi. Pak Gondo sudah lama menginginkan keturunan, tapi karena tak ada wanita yang mau dinikahinya karena kemiskinannya itu. Pak Gondo pun sampai di rumahnya. Dia pun istirahat sebentar di depan pintu rumahnya, sambil terus meyakinkan Bagus kalau dia akan mengurus Bagus seperti anaknya sendiri. Bagus gak perlu takut dan jangan sungkan.
Walaupun Bagus bukan darah dagingnya sendiri, tapi Pak Gondo tetap yakin pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi untuk dirinya nanti. Setelah merasa cukup beristirahat, Pak Gondo pun mengajak Bagus masuk ke dalam rumahnya. Bagus pun mengikuti Pak Gondo dari belakang. Pak Gondo sangat merasa senang karena doanya selama ini untuk memiliki keturunan sudah dikabulkan. Alhamdulillah, akhirnya Bagus pun hidup bahagia bersama Pak Gondo. Walaupun bibinya bolak-balik untuk menjemput Bagus, tapi Bagus tidak mau mengikuti bibinya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.